sekolah tersebut. Kita bertemu dengan gurunya, lakukan penguatan. Apalagi sekolah yang di Lombok Tengah yang di demo itu adalah salah satu sekolah penggerak. Jadi kita sudah diberikan luar biasa oleh BGIB ini fasilitasi. Sekolahnya dibuatkan sekolah penggerak. Guru-gurunya jadi calon guru penggerak. Implementasinya kurikulum merdeka. Jadi suplemen-suplemen itu membuat kita mau tidak mau harus mengikuti pola perkembangan dalam rangka pemerataan pendidikan. SDM-nya dilatih, ya. Kemudian sekolahnya diperkuat, ya. Kurikulumnya disesuaikan sehingga bisa mengikuti perkembangan. Kalau dulu kan Jawa sentris, apa-apa yang di Jawa pasti lebih maju daripada di daerah-daerah lain. Sehingga sekarang dengan adanya fasilitasi dari BGIB ini kita coba melakukan hal yang sama. Guru yang di Jawa mendapatkan perlakuan yang sama dengan guru yang di luar Jawa. Mudah-mudahan hal ini bisa memacu kita untuk bersemangat lebih maju mengejar ketertinggalan dari Pulau Jawa. Jadi ketika saya turun di sekolah tersebut, pendekatan dengan gurunya memberikan penguatan bahwa sekolah ini adalah sekolah penggerak. Yang tentunya kalau sudah dicap sekolah penggerak, kepala sekolahnya itu sudah mengikuti tes, ya, sehingga sekolahnya bisa lulus menjadi sekolah penggerak. Semua ikut tes, jangan dikira yang 3 saja yang ikut tes sekolahnya. Kalau SMA SMK semua ikut, SMA saja semua ikut tes untuk sekolah penggerak. Namun Lombok Tengah untuk tingkat SMA-nya yang dapat cuma 3. Nah SMP-nya saya belum tahu ya, sama SD dan bawahnya. Yang SMA itu SMA Negeri 1 Kopang, kemudian SMA Negeri 1 Praia Tengah, dan SMA Negeri 2 Jauhan. Ada yang dari Praia Tengah? Tidak ada. Ada yang dari SMA 2 Jauhan? Tidak ada di angkatan ini. Ada yang dari Kopang? 2 orang. Iya, jadi ketika kita lakukan pendekatan, ya, ketika nanti kepala sekolah itu tergantikan dan digeser ke sekolah lain, maka hilanglah program tersebut yang merugikan semua pihak. Sehingga kita tidak serta-merta juga mengeksekusi tuntutan apa yang diinginkan oleh siswa. Kita lakukan pendekatan. Ada apa sih di balik tuntutan tersebut? Rupanya siswanya banyak keluh kesah. Pak, kalau kita mau ikut kegiatan lomba di luar, kita nggak dibiayai, kita biaya sendiri. Tapi pas kita menang, katanya, wah, langsung di stempel kita, wah ini hasil dari pembinaan di SMA tersebut. Jadi seperti itu, apa maksud telur mata sapi, Pak? Apa maksudnya? Yang bertelur ayam, yang dapat nama sapi, Pak. Ya? Betul kan? Ya. Yang betul yang punya telur itu ayam, tersinggung yang kok namanya telur mata sapi, ya? Padahal kami, Pak, yang berlomba berdarah-darah, tapi kok yang dapat jasa adalah sapi. Ya. Jadi jangan seperti itu, ya. Kemudian itu makanya makna kolaborasi. Ketika mengadakan kegiatan di sekolah, entah itu untuk remaja musola, entah itu untuk OSIS, entah itu untuk kegiatan ekstra yang lain, tidak kita diberikan pembiayaan, terus biayanya dari mana? Ya kadang dikasih Pak, tapi jarang-jarang. Jadi seolah-olah kita disuruh mengumpulkan iuran dari dana sendiri untuk kegiatan. Nah di sana kepala sekolah, kompetensi personal kepala sekolah, kompetensi personal guru, kemudian kompetensi sosial, bahkan sampai isunya membuli siswa. Salah seorang siswa merasa dibully. Pak, katanya protes, saya Pak kalau ilmu agama ditanya dari A sampai Z, saya paham Pak, saya anak pondok ini. Tapi kalau di tes matematika seberat dulu, saya belum bisa. Pada saat itu di tes perkalian 7 katanya. Ya, perkalian 7. Saya mikir Pak, saya takut salah jawab. Nanti kalau saya salah, banyak anak-anak itu disurakin saya katanya. Akhirnya salah juga jawabannya. Akhirnya dibully katanya. Selalu disebut suku, ya, selalu ya pokoknya merasa dirinya dibully.
Sehingga kita tanya sendiri, karena kalau sama-sama teman, kalau kita sudah akrab gitu, kita biasa kalau di Lombok katanya ya, kita pernah panggil nggak panggil namanya, godek katanya lain. Tapi karena sudah biasa dia tidak marah katanya ya, dia tak nyapak ini. Namun Nabi di sini disebut godek, ya. Jadi seolah-olah menggampang. Tetapi untuk mewujudkan yang disebutkan tadi, maka kompetensi personalnya harus nyambung sama siswanya. Jadi dekat dulu dengan siswa, baru dia nggak tersinggung. Kalau kita sudah jaga image, jaga jarak, apalagi bersekolah itu susah harapan ya, munafik semen, gitu ya, susah. Tidak bisa kita dekati, tidak akan mungkin akan dekat dengan siswa. Begitu pula guru. Saya sering sampaikan, untuk transfer ilmu ke siswa itu harus sedekat mungkin Anda dengan siswa. Sehingga kalau sudah dekat, sudah akrab dengan siswa, tidak usah ngajar, sudah ngobrol-ngobrol begini masuk. Tapi kalau sudah streng sama siswa, ya, apa yang buka halaman 73 kerjakan itu. Ya, nah silakan di HP-nya dicari, ya. Sekarang tentang sejarah kebudayaan, nah dicari bagaimana perkembangan kerajaan-kerajaan dulu di Indonesia, ya. Bapak tinggal dulu. Nah, iya lah ya, waktu kuliah kira sini situ. Mungkin kau juga ini mana kita ikuti loka karya kita, supaya hal-hal metode-metode lama itu dihilangkan untuk kita gunakan siswa. Ya, kita amati mereka, kita dekati di mana tidak bisanya, memang sampai seperti ini. Sehingga siswa itu enak menerima apa yang kita sampaikan. Ya, walaupun tantangannya berat di zaman ini. Karena tantangan terbesar di zaman ini adalah nyuruh anak belajar. Lebih baik dia pegang HP saja, karena semua ada di HP. Nonton TV sudah tidak mau anak sekarang. Generasi model Bu Endang ini masih nonton TV sama saya. Ya. Terus apa boy yang sebenarnya Doraemon? Ya, jadi seperti itu, ya. Sudah tidak zamannya katanya Rasulullah itu, titiklah anak itu sesuai dengan zaman. Tidak lagi dengan kekerasan di zaman kita terpatok doang. Anak-anak lagi terpukul, dibully, dia videokan, itu jadi bahan laporan lagi. Ini Pak kekerasan di sekolah, ya di share, bahaya. Dulu kita dipukul diam saja, patah penggaris kita yang ganti penggaris itu, bukan gurunya. Dilempar pakai kapur gitu kan, menghindar yang belakang karena jadi seperti itu. Ya, jadi ada zamannya. Jadi kita didik anak ini sesuai dengan zaman. Kemudian yang terakhir, kita di provinsi khususnya di cabang dinas di Kota Batam sudah menyelenggarakan O2SM, Olimpiade Olahraga Nasional ya, siswa nasional, dan FLS 2N untuk festival lomba seninya siswa nasional di tingkat SMA dan SMK. Saya inginnya itu berjenjang sebetulnya dari SD, SMP, baru ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga ada sinkronisasi, ada pembibitan. Kalau olahraga yang baik itu dia harus berjenjang, sehingga anak-anak kalau menjadi atlet itu sudah terbina dari usia dini. Nah ini yang saya ingin diskusikan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah dan melibatkan guru-guru untuk O2SM MGMP guru olahraga yang selenggarakan. Sedangkan untuk FLS 2N adalah MGMP guru seni budaya. Jadi terlibat supaya implementasi ilmu yang diperoleh ini sinkron, jalan. Jadi tidak hanya pintar untuk diri sendiri gitu, disampaikan tadi oleh Pak Barudin. Ya, supaya guru ini juga untuk lingkungan dia bermanfaat, untuk orang lain dia bermanfaat. Jangan dia pendam sendiri ilmunya ya. Nanti diam-diam dia bertapa terus jadi empu gondrong ya, kelamaan sudah bertapa. Jadi jangan digunakan ilmu itu untuk diri sendiri ya, tetapi ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk lingkungan, dan bermanfaat untuk institusi kita ketika kita kembali.
Yang kemudian adalah untuk guru penggerak angkatan ke belakang, itu Senin besok sudah mengikuti uji kompetensi untuk pengawas sekolah. Ya, alhamdulillah sudah diberikan jalur untuk ke pengawas sekolah. Untuk kepala sekolah belum ya. Untuk pengawas sekolah dulu untuk dipersiapkan, karena memang kondisi kita pengawas sekolah apalagi yang di tingkat SMA dan SMK itu jumlahnya sangat terbatas, sehingga disiapkanlah guru-guru penggerak yang siap untuk mengikuti uji kompetensi itu. Besok Senin sudah akan mengikuti uji kompetensi. Harapan saya untuk angkatan ke-7 juga bersiap untuk mengikuti itu nanti, karena setiap orang ada zamannya. Ya, dan setiap zaman pasti ada orang. Jadi tidak mungkin dia abadi jadi kepala sekolah. Ya, begitu pula anggota dewan itu takut sebetulnya jadi anggota dewan. Apalagi DPD yang 4 orang itu. Kenapa? Selalu berdoa yang nomor 5, 6, 7 mudahan pirang sakit mati di sebelah atas saya di batasnya ya. Tetapi kita kan tidak doa yang jelek-jelek. Ya, kita doa yang baik-baik saja. Sehingga pergantian itu memang sesuai dengan kaidah dan prosedurnya ya. Ya, kita doakan seperti anggota dewan itu sering doakan ya. Kita naik sehat jadi mau baik gitu ya. Nah, jadi jangan seperti itu. Kita berdoa yang baik-baik saja. Insya Allah pasti akan sampai juga untuk menjadi pemimpin, jadi kepala sekolah maupun nanti yang ingin menjadi pengawas sekolah. Terima kasih untuk Balai Guru Penggerak yang senantiasa memfasilitasi